Kali ini kita akan belajar tentang Content Management System atau disingkat CMS. Apa itu Content Management System? Sepertinya ini hal baru buat kalian. Coba sekarang kalian ingat-ingat, kapan terakhir kali kalian browsing halaman website? Nah, CMS itu banyak digunakan untuk membuat halaman website, seperti yang pernah kalian lihat di waktu browsing itu. Ini adalah 3 pembahasan materi CMS kita. Yang pertama, kita akan membahas pengertian CMS. Yang kedua, apa saja sih jenis-jenis dari CMS itu? Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan CMS apa saja? Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian CMS. Apa itu CMS? CMS, Content Management System, itu adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs website. Mengaturnya bagaimana? Dia mengaturnya, membuat, mengelola, dan memodifikasi website. CMS itu bisa digunakan untuk membuat website, misalnya company profile atau profil perusahaan, e-commerce atau situs jual beli online, blog, forum, dan lain-lainnya. Sampai sini, apa kalian sudah paham? Tenang, Pak Izam akan menjelaskan ya. CMS itu, intinya dia adalah sebuah software atau perangkat lunak yang tugasnya itu untuk mengatur konten pada halaman website. Mengaturnya ada banyak macam. Dia bisa membuat, dia bisa mengelola yang sudah jadi, dan dia bisa memodifikasi website itu agar bisa lebih baik lagi. CMS itu ibaratnya kayak mie instan. Kenapa mie instan? Ayo, kenapa mie instan? Mie instan itu membuatnya cepat kan? Namanya aja mie instan, instan. Nah, CMS itu kayak mie instan. Dia bisa membuat website dengan cara yang instan atau cepat. Wah, kok jadi bahas mie ini? Jadi lapar. Nah, dengan CMS, kalian tidak perlu belajar tentang bahasa pemrograman. Karena website yang akan kalian buat itu sudah disediakan fitur-fiturnya oleh CMS. Jadi kalian tinggal memasangnya. Misalkan kalian butuh fitur untuk menampilkan foto, fitur untuk menampilkan profil kalian, fitur untuk menampilkan kalender, dan yang lain-lainnya. Ada banyak bahasa pemrograman untuk membangun website. Di antaranya, ada Java, ada JavaScript, TypeScript, Python, PHP, Ruby, C++, HTML, CSS, C, dan MySQL. Sebenarnya ada banyak sih bahasa pemrograman, tapi hanya ini saja yang Pak Izam muat di sini. Kenapa? Karena banyak, jadi nggak muat di halaman ini. Saya berikan contoh kalau nanti kalian membuat halaman website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Ini adalah halaman website. Ya, seperti ini halamannya. Simple ya. Halamannya hanya sekedar menu, ada gambar, dan ada teks di bawah gambar itu. Kalau dilihat, di sini ada bahasa pemrogramannya, menggunakan bahasa HTML dan CSS. Seperti apa sih kodenya bahasa pemrograman HTML dan CSS di halaman ini? Ini kode dari halaman tadi. Lumayan banyak ya. Ada 91 baris di sini. Ini adalah bahasa pemrograman HTML dan CSS pada halaman yang tadi. Halamannya simple, tapi kodenya ada segini. Tenang, kalian tidak perlu susah-susah untuk belajar bahasa pemrograman itu tadi. CMS sudah menyediakan fitur untuk membuat sebuah website. Kalian tinggal menyesuaikan saja sesuai kebutuhan kalian nanti. Jika kalian ingin belajar bahasa pemrograman ini, kalian nanti bisa menekuninya waktu di bangku SMA atau di bangku SMK, tapi dengan jurusan komputer ya. Dan kalian bisa nanti masuk ke kuliah dengan mengambil jurusan yang berhubungan dengan komputer. Nanti kalian bisa belajar bahasa pemrograman ini.
Jenis-jenis dari CMS. Di sini saya bagi menjadi 3. Ada CMS untuk personal website atau website pribadi, ada CMS untuk online shop atau toko online, dan ada CMS untuk forum. Yang pertama, CMS untuk personal website. Contohnya, ada Joomla, ada Mambo, ada WordPress, dan lain-lainnya. Kegunaannya itu, membuat website pribadi sesuai namanya. Tapi, di sini juga kalian bisa untuk membuat website perusahaan atau website usaha kalian, dan lain-lainnya. CMS untuk online shop atau toko online. Contohnya itu ada PrestaShop, ada Magento, ada Drupal, dan lain-lain. Kegunaannya yaitu membuat sebuah website yang menjual produk atau jasa. CMS untuk forum. Ada contohnya yaitu PHP-BB, vBulletin, dan lain-lain. Kegunaannya membuat website forum. Oke, kita buka satu-satu contoh dari penyedia layanan CMS ini. Ini adalah Joomla. Kalian bisa membukanya di alamat joomla.org. Kalian bisa membuat CMS kalian, website pribadi kalian di Joomla ini. Kemudian yang kedua, ada PrestaShop. PrestaShop tadi digunakan untuk membuat website online shop. Ini adalah tampilan halaman dari PrestaShop di prestashop.com. Kalian bisa mencobanya untuk membuka website ini dulu, nanti kalian bisa belajar bagaimana cara untuk membuat CMS-nya. Selanjutnya ada PHP-BB. Digunakan untuk membuat website forum. Kalian bisa mencobanya di phpbb.com. Manfaat CMS. Manfaatnya, CMS itu akan memberikan kemudahan untuk membuat halaman website yang menarik tanpa harus mengerti bagaimana membuat website dari awal. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, membuat website itu harus menguasai bahasa pemrograman. Sedangkan, jika kalian menggunakan CMS, kalian bisa membuat website secara instan atau cepat melalui CMS ini. Kelebihan CMS. Yang pertama, CMS itu efisiensi. Efisiennya, pengguna itu tidak perlu merancang, mendesain, lalu coding. Jadi, semuanya itu sudah kalian dapat jika kalian menggunakan CMS. Yang kedua, kemudahan dan cepat. Cepatnya, karena kalian tidak perlu belajar bahasa pemrograman. Yang ketiga, pemisahan konten mudah. Mudah dalam menambahkan fitur atau halaman di website. Jadi kalian bisa menambah fiturnya. Misalkan tadi saya jelaskan, kalian bisa menambah halaman foto, bisa menambah halaman galeri, bisa menambah halaman login, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, dapat menambahkan banyak user. Contohnya, jika kalian membuat website online shop, pasti kalian tidak akan mengurusnya sendiri kan? Nah, dengan CMS, kalian bisa menambahkan teman-teman kalian untuk membantu mengurus online shop itu. Jadi, pengelola website itu bisa mudah ditambahkan. Yang kelima, memudahkan saat proses maintenance. Maintenance itu apa? Maintenance itu adalah perawatan. Nanti dengan CMS, kalian bisa mudah jika ada pembaruan website. Misalkan kalian mau menyimpan halaman website kalian dan digunakan untuk di tempat lain. Yang keenam, mudah dalam merubah desain website. Website itu pasti ada banyak style atau gaya dalam menyusun halamannya. Dengan CMS, kamu bisa mudah dalam mengatur semua style itu dan akan bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan kalian. Setelah membahas kelebihan, sekarang kita membahas kekurangan dari CMS. Yang pertama, keterbatasan fitur. Fitur dari CMS itu beragam, tapi nggak semua itu dibutuhkan oleh pengguna. Dan juga ada fitur yang dibutuhkan, tetapi malah nggak tersedia di CMS itu.
Yang kedua, kemiripan website. Saat ini, pengguna CMS itu ada banyak. Dan kemiripan website yang kalian gunakan dengan orang lain itu sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, masalah keamanan. Karena gratis, ya walaupun ada CMS yang berbayar, tapi juga ada yang gratis ya. Karena gratis dan dipakai banyak orang, aplikasi ini rentan terkena hack. Oke, itu saja materi CMS kita kali ini. Jika kalian masih belum paham, silahkan kalian komentar di kolom bawah ini ya.